Itu Dautoni kan bilang bahwa nanti 3 bulan ini malaikat Tuhan itu akan menghabisi atau menyisir dari Jawa, khususnya mulai dari Jakarta sampai ke ujung. Itu yang diturunkan itu malaikat maut yang untuk membunuh dulu yang di Mesir. Itu katanya Dautoni. Cerita kayak Dautoni itu diketawain Pak di sini Pak. Nanti malah jadi bahan bulian. Bukan mereka masalah berusaha menghina, tetapi ya memang itu nggak masuk akal yang diomongin Dautoni itu nggak ada yang masuk akal. Pastor, saya ini mau kembali lagi ke hukuman Tuhan, COVID dan mikrochip. Jadi saya yakin ya bahwa Tuhan itu mau menghukum, tentu akan juga memberikan tanda penyelamatan. Seperti yang di Mesir itu, mereka disuruh pasang darah dan lain sebagainya. Kenapa kaitannya kok begini? Sebab seperti contohnya Gilbert lagi, adiknya kakaknya Pak Paul ya, Pastor Paul. Itu Dautoni kan bilang bahwa nanti 3 bulan ini malaikat Tuhan itu akan menghabisi atau menyisir dari Jawa, khususnya mulai dari Jakarta sampai ke ujung. Itu yang diturunkan itu malaikat maut yang untuk membunuh dulu yang di Mesir. Itu katanya Dautoni. Dan itu sempat viral. Jadi pengertian saya itu begini loh, Pastor. Kok kita ini ditakut-takuti terus? Nah, saya kebetulan punya Nabi 26. Saya ini juga mau tanya, biasanya Pastor, kalau Tuhan itu mau menghukum, itu pasti juga ada memberikan tanda lewat apa, lewat Nabi, untuk bagaimana caranya selamat. Bagaimana kita itu caranya selamat. Seperti contohnya kita doa, seperti Pak Amin minta jodoh, itu harus baca doa Maria berapa kali gitu. Amin lagi, amin. Kuda, mau beli Lamborghini itu harus doa, kan ada. Jadi istilahnya ada beberapa ayat atau doa yang memang memberikan mujizat lah, mujizat bagi kita untuk penyelamatan. Nah ini bagaimana, Pastor? Kok istilahnya saya yakin lah ini hukuman Tuhan, saya yakin karena dunia sudah kena. Nah untuk hal ini bagaimana, Pastor? Maksudnya saya itu tidak cocok dengan pengajarannya Dautoni ya. Saya nggak cocok karena saya nggak gini. Kalau bilang ini keluarga saya kan juga keluarga paranormal. Itu nggak begitu kerjanya gitu loh, beda. Ya walaupun apa ya namanya ya. Saya nggak mau bilang itu sesat nggak sesat, itu kan gini loh, Tuhan kan bicara kepada kita, memberi pemahaman sesuai apa yang kita pahami kan. Misalnya nih kita tukang beca, nggak mungkin dikasih bahasa yang tinggi-tinggi sama Tuhan kan, ya kan. Bahasa tukang beca ya bahasa tukang beca, bahasanya profesor juga bahasa profesor. Jadi Tuhan itu selalu memberikan pemahaman itu sesuai. Misalnya dia biasa klinik-klinik yang dikasihnya gambarannya seperti itu. Kalau orang yang biasa sains, dia dikasih gambarannya sains. Kalau orang yang biasa main sihir-sihir, kasih sihir-sihir. Kalau ibu rumah tangga, ya bahasa ibu rumah tangga. Yang paling Tuhan akan bicara kepada kita dengan bahasa yang dipahami. Jadi saya nggak akan bilang Dautoni itu sesat. Cuman yang saya bilang saya nggak setuju. Saya kurang suka dengan pengajaran itu. Karena isinya medeni talk. Gitu kan. Ya, tapi memang itu yang laku, Pak. Itu yang laku, Pak. Yang di Indonesia yang gitu-gitu yang laku masalahnya ya. Ya kan? Nah, tapi kalau itu di Eropa saya jamin nggak laku, Pak. Dautoni nggak laku, Pak. Saya jamin itu, Pak. Sudah banyak yang begitu nggak laku, Pak. Yang orang-orang di Eropa ya yang sains, yang dengan bahasa akademis yang bisa mudah dipahami oleh cara berpikir manusia, karena tidak ada yang tidak bisa dipahami manusia di zaman sekarang ini. Sudah cukup banyak kosakata di dunia ini, dan sudah cukup banyak sekali yang dilihat oleh manusia. Walaupun ada beberapa rahasia yang belum tersingkapkan, ya mereka diem, tetapi nggak terus, percaya klinik begitu. Wah diketawain Pak di sini, cerita kayak Dautoni itu diketawain Pak di sini Pak. Nanti malah jadi bahan bulian. Bukan mereka masalah berusaha menghina, tetapi ya memang itu nggak masuk akal yang diomongin Dautoni itu nggak ada yang masuk akal. Ya, tadi yang Pak
Pak Indonesia Maju bilang itu bahwa kita nggak bisa Pak sembarangan ngomong Tuhan menghukum manusia. Ini bahasanya kita kan bilang Tuhan menghukum, ya. Tetapi dalam bahasa sekarang, dalam bahasa Perjanjian Baru itu nggak begitu Pak. Tuhan itu penuh kasih kan. Iya, betul. Menghukumnya nanti Pak di akhir zaman. Iya, Dan itu iya. pun bukan Tuhan yang menghukum manusia, menghukum dirinya sendiri. Konsekuensi dari perbuatannya dia sendiri, bukan Tuhan yang memberi hukuman. Ya kan, Iya, manusia kan disiksa oleh apa yang dia pikirkan hari ini, tersiksa oleh pikirannya sendiri kan. iya, Iya kan? iya. Jiwanya dia, manusia disiksa oleh jiwanya dia sendiri. Jiwanya nggak lepas. Termasuk tadi hukuman COVID, apa saya bilang, saya kasih judulnya kan begitu kan, COVID kutukan. Apa sih, saya bilang kutuk? Enggak. Kita ceritanya Indonesia dikutukin. Kayak tadi pertanyaan pertama kan dibuka Bagus Lukulio. Apakah dikutukin? Ngutukin? Enggak. Orang kalau ngutukin orang, kan memang dasarnya kan hatinya jahat. Dasar hatinya kan jahat ya kan, Mbak. Makanya dia ngutukin orang. Nah ya, kalau dia jahat ya, orang jahat yang terima yang jahat. Kalau dia biasa hatinya baik, dia berkati orang yang terimanya baik. Itu kan hal yang logis. Pelajaran minggu kemarin, hari Minggu, Torah adalah hukum universal kan. Iya. Saya juga banyak terima kasih Pastor dan nerangan rendah hati dan menyangkal diri. Saya ini hidup banyak terima kasih dan saya melihat Pastor itu banyak diberikan kesabaran. Kalau saya tadi seperti si Anu tadi jawab itu, saya udah naik darah. Saya harus banyak belajar kesabaran karena itu adalah salah satu Roh Kudus. Jadi kalau tadi itu namanya karunia mengajar, Pak. Nah, ada orang bukan gak sabaran, tapi karena dia memang tidak punya talenta mengajar, ya jangan ngajar. Ya, kesabaran itu beda dengan talenta mengajar. Kalau orang punya passion dalam mengajar, maka dia akan diberi kesabaran di dalam mengajar itu dalam pertanyaan aneh-aneh. Tetapi kalau orang tidak punya passion di sana, jangan memaksa diri ke sana. Passionnya kayak termasuk diakonia, makanya Amin Wijaya kemarin cerita passionnya nggak ada setuju sama Pak Amin Wijaya. Orang kalau nggak punya passion untuk bagi-bagi di lapang, passionnya dia masak, ya udah masak. Passionnya dia itu ngasih duit, ya udah ngasih duit. Gitu loh. Tidak semua orang punya kesabaran buat turun di jalan bagi-bagi. Tapi ada orang punya passion, dia orang strategis, ya. Dia caranya gini, Pak, ngasih usulan, bikin planning begini. Tapi masalahnya kita nggak lagi butuh orang begitu. Kita nggak butuh orang yang cuma ngomong doang. Kita butuh orang yang juga action. Kalau kamu tidak masak, kalau kamu tidak turun ke lapang, ya kamu kasih duit. Pak, saya cuma bisa doa doang, Pak. Ya jangan, enak aja lo. Masa duit 10.000 aja lu nggak punya, gila lu kan begitu kan? Oh, ya jangan dong. Kita kan di sini kan lagi mengajari jangan jadi mental kere, ya kan? Walaupun penghasilan UMR di bawah UMR, nggak mungkin orang nggak bisa berdiakonia, mustahil, nggak mungkin. Nanti mental kere menghasilkan rezeki kere, tapi kalau Anda walaupun UMR, tapi Anda bisa berbagi, Tuhan akan buka, perluas. Kalau saya menggunakan bahasa orang kejawen ya, orang itu sudah ditakar hidupnya. Ya, saya jawab. Tapi kamu bisa perluas takaran itu dengan bagaimana berdiakonia. Nanti Tuhan memperluas takaranmu. Amin. Kan begitu kan? Oh, itu saya jawab. Kalau saya ketemu orang kejawen gitu, Pak. Orang kejawen bilang, orang itu hidup sudah ditakar rezekinya. Iya. Tapi kalau dia bisa perluas takarannya dia dengan dia berdiakonia, diperluas sama Tuhan takarannya. Tapi kalau dia nggak berdiakonia, ya Tuhan sudah nakar segitu. Nah, misalnya dia mau bahasa pakai itu ya. Nah, tapi saya nggak setuju dengan orang hidup sudah ditakar, itu saya nggak setuju ya. Nah, tetapi memang pada kenyataannya, kalau orang-orang yang hidup merasa sudah ditakar rezekinya segitu, berdiakonia, wah Tuhan perluas. Wah itu pengalaman pribadi ya. Nggak ada balung ireng gitu, kan itu mental kere tadi kan, balung ireng gitu. Ya, balung kere. Dan salah satu saya sering mengingatkan bahwa kita ini lupa bahwa waktu kita dikasih oleh Tuhan itu gratis. Ya. Jadi waktu, saya sering dia bilang, loh kamu takut COVID, sudahlah, kamu diberi waktu hidup, waktu apa, ayo bergerak untuk jalan Tuhan. Dan saya sampai hari ini juga masih gubrak-gubrak. Tadi siang itu saya dapat kupang 1. Memang dia otomatis mau, terus saya sambungkan langsung ke Pak Charles. Ya. Untuk IT Kupang. Waktu Pastor
saya sering kali mengingatkan bahwa waktu itu memang jangan seperti luar negeri, time is money, jangan. Gitu. Ya bukan time is money ya, memang waktu itu karena orang itu time is money juga sebenarnya istilah yang salah ya, karena orang nggak bisa beli waktu dengan uang. Ya. Wah, semua orang pengen, saya juga pengen bisa kembali ke masa lalu ya, memperbaiki kesalahan saya dan saya banyak nyakitin orang itu, pengen saya kembali ke masa lalu, pengennya. Tapi kan apa yang kita sudah ngomong, apa yang sudah kita lakukan nggak bisa kita tarik balik. Yang bisa kita sekarang datang minta maaf. Kalau bisa kita bereskan, kita bereskan. Kalau nggak bisa kita minta maaf, kita berdoa sama Tuhan, suatu hari kita bereskan. Kan begitu kan. Entah gimana caranya, Tuhan akan bantu kita untuk membereskan. Wah, banyak orang saya sakiti sampai hari ini masih ngutukin saya. Makanya tiap malam saya doanya apa? Dalam namanya batalkan semua kutuk, ciong, sumpah serapah, maki-makian orang. Karena saya dulu banyak yakin orang, makanya saya tiap malam itu nggak luput tuh saya doa, saya patahin semua itu kutukan-kutukannya orang sama saya. Saya juga tahu, saya juga sadar, saya juga banyak bikin salah. Makanya tiap malam saya doain anak-anak saya juga, tiap pagi sebelum keluar dari rumah, saya doain anak-anak saya, batalkan supaya jangan kesalahan bapakmu ini kamu nanggung. Jangan sampai anak saya nanggung kesalahan saya. Itu, wah itu penting. Nah itulah disitulah kita doa peperangan. Nah, jadi kita nggak membabi buta. Omongan tangkal dengan omongan, doa tangkal dengan doa. Tapi seberapa kuatnya imanmu menangkal semua kutukan-kutukan itu, kalau kamu sama dengan Tuhan Yesus, kan begitu kan? Kan kita ada backingannya Tuhan Yesus, ada roh yang di belakang kita. Dan banyak orang ngutukin saya itu jahat sekali. Banyak orang ngutukin saya karena nggak bisa ngelawan saya, misalnya apa ngutukin. Dan saya ngerti. Makanya saya doa supaya jangan sampai anak saya yang nanggung, biar berhenti di saya. Tetapi saya pun sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Haleluya.